Halo, berjumpa kembali dengan saya Bapak Rendra Siahaan dalam pembelajaran seni budaya. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi yang selanjutnya, yaitu menganalisis musik barat. Kalau kemarin kita belajar tentang konsep musik barat, apa itu konsep musik barat. Kemudian sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, menganalisis musik barat. Yang pertama adalah unsur-unsur musik. Unsur musik terkecil dalam belajar konsep musik barat adalah nada. Seperti telah diuraikan di atas bahwa musik adalah seni yang berhubungan dengan bunyi, maka bunyi menjadi unsur yang paling penting dalam seni musik. Nah, bunyi apa yang dipandang dalam seni musik adalah bunyi nada. Dalam konsep barat, nada itu dilambangkan dengan huruf. Misalnya nada A, nada B, C, dan selanjutnya. Makanya selalu kita jumpai atau kita lihat dalam partitur lagu dengan ada tulisan nada A sama dengan Do atau nada Do sama dengan A. Berarti nada Do itu adalah setinggi frekuensi nada A. Jadi nada itu adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Itulah pengertian tentang nada. Di sini banyak dijelaskan tentang apa itu nada terkait dengan bunyi di dalamnya. Kemudian kita akan membahas tentang penulisan nada. Lagu dapat dikenal lewat tulisan setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berbeda dengan bentuk komunikasi bahasa biasanya yang penulisannya dengan huruf, musik dikenali dengan notasi musik. Notasi musik adalah sistem penulisan nada lagu, sedangkan satuan nada dalam penulisan musik disebut not. Dengan notasi kita dapat mengenal, membaca, dan menyanyikan sebuah komposisi musik. Bahkan kita dapat menuliskan kembali komposisi musik yang telah kita kenal. Dengan demikian, notasi merupakan perwujudan dari sebuah komposisi musik, sedangkan not merupakan perwujudan dari nada. Jika nada dapat didengar, not dapat dilihat. Jadi tidak mengherankan bila not disebut pula sebagai lambang nada. Nah, itulah yang sedikit membedakan musik barat dan musik timur atau musik tradisional kita. Kalau dalam konsep musik barat, mereka mengenal dengan istilah penulisan nada atau notasi musik. Jadi setiap musik-musik yang telah diciptakan dari zaman dulu sampai sekarang, semua bukti fisiknya ada, yaitu melalui notasi musik. Karena bunyi itu adalah sesuatu yang kita dengar, tidak bisa kita lihat. Jadi bunyi-bunyi yang setiap kita jadikan sebuah musik harus ditulis ke dalam notasi musik lewat lambang not. Sehingga itulah dapat kita baca, kita dapat wariskan ke generasi berikutnya. Nah, itulah yang sedikit membedakan kita dengan musik barat. Karena musik barat telah mengenal metode penulisan, yaitu melalui notasi musik. Kemudian, notasi musik atau penulisan nada tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama not angka. Kalau not angka sudah terbiasa, sangat terbiasa kita lihat dan kita pun sudah bisa menuliskannya. Karena pelambangan atau simbol not angka itu pasti menggunakan angka sampai dengan angka 1 sampai dengan angka 7. Nah, kalau angka 1 namanya do, 2 re, 3 mi sampai ke angka 7 yaitu nada si. Itulah not angka. Kemudian yang kedua ada not balok. Not balok sedikit berbeda dengan not angka. Kalau not angka sudah pasti kalau angka 1 itu do, 3 itu mi. Nah, kalau not balok berbeda. Not balok itu setiap penulisannya menggunakan simbol-simbol. Dalam notasi musik, not balok ditempatkan di dalam balok not yang lazim disebut sebagai paranada. Nah, jadi paranada ini adalah tempat untuk diletakkannya not balok. Jadi paranada itu terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Garis itu yang hitam, ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian yang putih ini adalah spasi. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Jadi not balok itu harus diletakkan ke dalam sangkar nada ini, sehingga nantinya dia bisa dibaca. Kemudian, nah, garis-garis para nada itu ada banyak. Kemudian biasanya garis para nada atau birama itu dipisahkan antara yang satu dan kedua dengan garis birama. Nah, satu kotak ruas ini namanya ruas birama. Kemudian yang garis pemisahnya itu adalah garis birama. Kemudian di akhir garis birama biasanya ditutup dengan garis dua begini. Itu namanya garis penutup, ada dua garisnya. Kemudian not balok. Not balok itu pakai simbol, pakai gambar bentuknya. Ini ada beberapa not simbol not balok. Nah, penulisannya juga tidak boleh asal-asalan. Jika sebuah not dituliskan pada para nada, bulatan atau kepala not besarnya kira-kira sama dengan lebar spasi para nada. Sedangkan panjang tangkainya kira-kira 2,5 kali lebar spasi para nada. Ada yang tangkainya mengarah ke atas, mengenai arah tangkai not, berlaku ketentuan sebagai berikut. Kalau kalian lihat contoh nada atau contoh not di dalam sangkar nada, nah ini contohnya, pasti berbeda kan arah tangkai kepalanya itu. Nah, di sini ada ketentuannya, bisa kalian baca nanti bagaimana ketentuan tentang arah tangkainya. Kemudian dengan nilai not. Not balok itu punya bentuk, punya nilai, dan punya harga atau jumlah ketukannya. Nah, di sini dapat kita lihat. Dan kalau tidak salah Bapak sudah ngajarkan di kelas 10 tentang sedikit not balok ini. Sedikit kita ulangi, not balok yang bulat agak elips ini namanya, harganya namanya not penuh. Jumlah ketukannya 4. Kemudian di bawahnya yang ada kepalanya tapi bolong, ada tangkai yang satu, namanya not setengah, dan jumlah ketukannya 2. Nah, begitu selanjutnya sampai kepada not 1/16, nilainya 1/4. Nah, di sini ada dijelaskan dalam notasi angka tanda titik memiliki nilai yang sama dengan not yang lain. Tetapi dalam not balok tanda titik di belakang not bernilai setengah dari not tersebut. Artinya dari not di depannya. Sehingga jika ada tanda not setengah, ada tanda titik di sampingnya, berarti not tersebut bernilai 2 tambah 1 sama dengan 3 ketuk. Kemudian yang di poin keempat kita membahas tentang bendera not dan garis bendera. Di sini juga ada ketentuannya, ketentuan pemakaian garis bendera sebagai berikut. Di sini dapat kalian baca ada 4 poin. Salah satunya di poin pertama mengatakan garis bendera ditarik dari tangkai not pertama sampai not terakhir yang dihubungkan dengan garis bendera. Garis bendera boleh ditarik apabila keadaan not pertama sampai not terakhirnya dalam keadaan posisi yang sama. Jadi bisa ditarik menjadi 1. Kemudian masih banyak lagi tentang unsur-unsur dari musik atau dari konsep musik barat. Sampai di situ saja Bapak terangkan agar kalian nanti dapat belajarnya sedikit demi sedikit dan dapat fokus. Nah, sebelum Bapak akhiri materi ini, Bapak akan kasih beberapa soal untuk kalian kerjakan. Nah, soalnya ada di halaman 53 di dalam kotak latihan ini. Nah, yang kalian kerjakan adalah nomor 1 dan nomor 2. Itu saja. Nanti tugasnya kalian kerjakan di buku kalian masing-masing, kemudian kalian foto, kemudian fotonya nanti kalian kirim di penugasan yang akan Bapak buat setelah kalian menonton dan pelajari video ini. Nah, itulah kira-kira beberapa unsur musik yang kita pelajari hari ini. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar atau melalui media sosial. Nah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih.